Sikap perilaku bela negara dalam pelayanan pertanahan di tengah pandemi COVID-19 oleh kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari Ketua Biwinante Sayananta, anggota pertama Syamsur Rizal, anggota kedua Nova Makoni Samosir, anggota ketiga Tosari Wijaya, anggota keempat Septriani. Poin pembahasan yang pertama, sikap perilaku bela negara. Yang kedua, cinta tanah air. Yang ketiga, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang keempat, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang keenam, kemampuan awal bela negara. Sikap perilaku bela negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7, dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi A. Cinta tanah air. B. Sadar berbangsa dan bernegara. C. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan E. Kemampuan awal bela negara. Dewasa ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan lumpuhnya beberapa aktivitas ekonomi maupun perkantoran karena dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini tak luput dari pelayanan kantor pertanahan. Untuk mensiasati kondisi pandemi ini, beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan work from home hingga membuat jadwal shift pegawai. Tindakan lain yang dilakukan perkantoran, khususnya kantor pertanahan yang melayani masyarakat secara langsung, adalah dengan penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker jika berada di lingkungan kantor, menjaga jarak antar pegawai maupun masyarakat yang datang, dan juga mencuci tangan ketika akan masuk atau keluar dari kantor pertanahan. Upaya ini untuk meminimalisir penularan COVID-19. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai nilai-nilai bela negara yang berhubungan dalam pelayanan pertanahan di era pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang sikap perilaku bela negara yang dilakukan di era new normal dalam pelayanan pertanahan di tengah pandemi COVID-19, yaitu cinta terhadap tanah air. Adapun contoh cinta terhadap tanah air sebagai berikut. Yang pertama, selalu menjaga lingkungan di sekitar tempat kerja kita dengan cara merawat tanaman. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan di lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, mendukung program pemerintah dengan cara menerapkan 3M, yakni yang pertama mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan hand sanitizer. Dan yang kedua, selalu memakai masker pada saat bekerja. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak ketika keluar kantor maupun berada saat di kantor. Yang keempat, bangga menggunakan karya anak bangsa dengan memakai baju batik. Kemudian yang kelima, mencintai produk dalam negeri. Kemudian yang terakhir, mengurangi konsumsi plastik dengan membawa tempat minum ke kantor. Salah satu bentuk kesadaran akan berbangsa dan bernegara sebagai salah satu bentuk dari nilai-nilai bela negara yang ada di masa pandemi COVID-19 ini dapat dicerminkan dalam beberapa bentuk. Salah satunya pertama itu adalah toleransi umat beragama untuk bangsa dan negara. Seperti yang kita tahu, selama pandemi COVID melanda Indonesia di 2 tahun belakangan ini, segala bentuk larangan ataupun juga perayaan di umat beragama di Indonesia itu dilarang. Seperti pertama itu adalah larangan mudik dan juga larangan untuk berkumpul di hari raya umat beragama.
Dengan menghormati larangan tidak mudik, lebaran, dan juga tidak berkumpul di hari raya umat beragama, maka mencerminkan sikap toleransi dari suatu umat beragama, termasuk diri kita yang di dalam itu, terhadap umat agama lainnya, yang masih satu bangsa dengan kita, bangsa Indonesia. Serta dengan ikutnya kita dalam tidak mudik dan juga tidak berkumpul di hari raya umat beragama, menyebabkan putusnya mata rantai COVID-19 dan juga memunculkan beberapa dampak positif baru, seperti ketika tidak ikut mudik maka akan terjadi lonjakan perekonomian di daerah kota-kota besar yang aglomerasinya tinggi, terutama di bidang informasi dan komunikasi serta di bidang perekonomian online. Berhubung dengan larangan mudik ini, salah satu sikap lain juga yang bisa dilihat jadikan bagian dari nilai kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu adalah menaati peraturan yang berlaku. Seperti yang kita tahu di saat pandemi ini, banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, peraturan-peraturan baru yang ditujukan untuk menekan pertumbuhan dari penyakit COVID-19 ini. Salah satunya adalah dilarang berkerumun dan juga taat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Ini salah satu contoh berita yang saya dapatkan di wilayah tempat saya sendiri, yaitu dilarang berkerumun di objek wisata serta prioritas pemerintah untuk membuat masyarakat terlindungi dan ekonomi tetap tumbuh di masa pandemi COVID ini. Dengan kita menaati hukum dan peraturan, maka itu adalah sebagai bentuk kesadaran berbangsa dan negara. Dan juga dengan menaati peraturan yang tidak berkerumun dan mematuhi protokol kesehatan, maka kita akan cepat memutuskan mata rantai COVID-19 ini untuk bangsa dan negara kita ini. Selanjutnya, salah satu sikap perilaku bela negara yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara yang dilakukan di era new normal dalam pelayanan di tengah pandemi COVID-19. Salah satu hal penting pada pengembangan kesadaran bela negara adalah kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa yang majemuk dengan kebinekaannya. Pancasila telah terbukti mampu menjaga integrasi dan integritas bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila telah menjadikan landasan ideal dalam penyelenggaraan negara, yang berarti menjadikan dasar berpikir, dasar bersikap, dan dasar bertindak semua warga negara, terutama para penyelenggara negara. Indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi negara ada 5, yaitu yang pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila, yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir kelima, yaitu yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Berikut merupakan contoh tindakan setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dalam pelayanan pertanahan di era pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu pengamalan sila pertama. Salah satu contohnya bisa diterapkan dengan sebelum berangkat ke kantor, kita harus selalu berdoa agar dapat dilindungi dari virus COVID-19. Pengamalan sila kedua dapat dicontohkan dengan dalam memberi pelayanan harus memperhatikan etika dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Berikutnya, pengamalan sila ketiga yaitu dalam memberi pelayanan tidak boleh membeda-bedakan suku, golongan, ras, maupun agama, dan tetap saling membantu di era pandemi ini. Berikutnya, pengamalan sila keempat yaitu mendukung kebijakan pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan dalam pelayanan pertanahan. Yang terakhir, pengamalan sila kelima yaitu sebagai pegawai BPN, kita harus menjaga sinergitas antar peraturan yang dibuat oleh pemerintah maupun pelayanan terhadap masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Wujud nilai bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara terhadap pelayanan pertanahan di era new normal. New normal adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
Sehubungan dengan era new normal, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka juga senantiasa selalu menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan setiap tugas baik dari segi pelayanan maupun segala aspek kegiatan yang ada di lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka. Lalu, bagaimana sih caranya Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka bisa menerapkan pelayanannya di tengah pandemi COVID-19? Berikut merupakan contoh penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pada saat kegiatan penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap, sebelum memasuki ruangan, setiap warga diharuskan untuk mencuci tangan di tempat yang telah disiapkan oleh panitia penyuluhan. Selain mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh juga dilakukan. Selain mencuci tangan dan pengecekan suhu tubuh, tempat duduk warga juga diatur dengan memberikan jarak antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, baik petugas ATR BPN maupun warga diharuskan menggunakan masker pada saat penyuluhan berlangsung. Wujud sikap bela negara petugas ATR BPN Kantah Bangka. Dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban, kami segenap keluarga besar Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka senantiasa memberikan yang terbaik dan menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara, serta berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Dan inilah wujud dari sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Pembahasan terakhir adalah mengenai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara memiliki beberapa indikator, yaitu pertama, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Yang ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, gemar berolahraga. Dan yang kelima, senantiasa menjaga kesehatannya. Selanjutnya akan diberikan contoh tindakan kemampuan awal bela negara dalam pelayanan pertanahan di era pandemi COVID-19. Yang pertama, penggunaan masker. Penggunaan masker diwajibkan untuk seluruh pengunjung maupun pegawai kantor di area perkantoran. Kemudian, rutin berolahraga. Melakukan olahraga rutin untuk menjaga kebugaran tubuh. Contohnya untuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, rutin melakukan senam setiap hari Jumat. Kemudian, ingat untuk berjemur. Berjemur dapat dilakukan setiap pagi sekaligus pada saat apel pagi sehingga dapat meningkatkan imun tubuh. Selanjutnya, social distancing atau menjaga jarak. Melakukan jaga jarak antar pegawai maupun antar pengunjung untuk menghindari penularan COVID-19. Kemudian, mencuci tangan. Mencuci tangan bagi masyarakat maupun pegawai yang keluar masuk area perkantoran. Selanjutnya adalah menjaga kesehatan mental. Menjaga kesehatan mental dengan mengelola pikiran dan perasaan dan juga berpikir secara sehat. Kemudian, ingat beribadah. Selain bekerja, kita juga harus mengimbangi dengan ibadah dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kenikmatan yang kita dapatkan setiap harinya. Yang terakhir adalah menjaga kesabaran. Tetap bersabar dalam setiap kondisi dan juga ikhlas dalam mengerjakan setiap pekerjaan. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih.